Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mirjadian, mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dan NIM 0550268666. Izin mempresentasikan terkait identifikasi karakteristik guna lahan di kegiatan di Kota Bandung. Latar belakangnya adalah perkembangan kota menurut ahli yang bernama Doxiadis pada tahun 1968, bahwasanya proses perkembangan kota itu sendiri didukung oleh proses pertumbuhan dan proses transformasi. Untuk pertumbuhan sendiri itu berjalan seperti air dan dengan proses politik dari pusat, di mana untuk meningkatkan dan beritikat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan transformasi itu sendiri akan saya jelaskan karena ada 4 jenis yang berbeda untuk transformasinya. Untuk transformasinya, nomor 1 ini yang saya bahas dari yang paling ringan adalah penetrasi, di mana penetrasi itu adalah penerobosan fungsi baru ke dalam fungsi yang homogen. Nah, itu dilaksanakan secara tidak terlalu menyeluruh, tapi mulai mencoba untuk masuk kepada lingkungan yang baru dan berusaha untuk mencoba merubahnya. Yang kedua adalah invasi, di mana secara sifat invasi itu lebih kuat daripada penetrasi, dengan sifat serbuan fungsi baru yang lebih besar daripada penetrasi itu bertujuan untuk mengubah fungsi yang sudah ada, baik seluruhnya maupun sebagian. Selanjutnya adalah proses transformasi ketiga, yaitu dominasi, yaitu menunjukkan perubahan proporsi fungsi dari fungsi yang lama menjadi fungsi yang baru. Kalau tadi kita bahas invasi itu adalah sebelum dominasi, maka dominasi adalah setelah invasi itu dilaksanakan. Dan pada transformasi keempat dinamakan suksesi, di mana pergantian ini adalah sama sekali mengubah fungsi yang lama menjadi fungsi yang baru. Dan suksesi ini adalah yang paling kuat transformasinya dibandingkan ketiga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah permasalahan ketidaksesuaian tata ruang. Ini sangat berpengaruh kepada beberapa faktor, kepada beberapa unit, kepada beberapa sifat, yaitu sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasilnya adalah perubahan secara ekonomi untuk masyarakat perkotaan, khususnya Kota Bandung itu sendiri. Pada dampak sosial budaya, di mana pertumbuhan itu tidak mengubah, sedangkan transformasi itu mengubah fungsi yang lama menjadi fungsi yang baru, sebagian atau seluruhnya. Sosial dan budaya itu berubah seiring berjalannya waktu. Yang asalnya homogen, sukunya hanya Sunda saja, secara berseiringan dengan waktu, dengan investasi yang masuk, itu mengubah sosial dan budaya menjadi heterogen, tidak lagi homogen seperti itu. Dan toleransi pun berubah menjadi lebih toleransi dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, secara dampak ekologi dan struktur kota ini juga perlu diperhatikan, karena semakin kotanya menjadi tumbuh dan transformasinya seiring waktu terus berubah-ubah, maka ekologinya pun harus diperhatikan, karena kadar polusinya pun bisa jadi semakin naik. Sehingga harus dicarikan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan dampak ekologi dan struktur kotanya ini yang idealnya akan menjadi seperti apa. Selanjutnya, untuk dampak ekonomi masyarakat perkotaan juga berubah, karena masyarakat perkotaan cenderung ingin ekonominya menjadi semakin baik. Maka secara usahanya pun tujuannya sudah jelas untuk ekonominya semakin baik. Oleh sebab itu diperlukanlah kepentingan politik penataan guna dan lahan, karena jika tidak ada politik itu, maka dampak negatif yang besar akan memasuki yang tadi saya sebutkan faktor-faktornya, dan mengakibatkan sosial budaya, ekologi, dan bahkan ekonomi sendiri itu berubah, sehingga dibutuhkannya politik penataan guna lahan dengan tujuan mengembalikan efisiensi dan sosial benefit yang seharusnya dilaksanakan oleh perkotaan secara ideal. Maka untuk identifikasi guna lahan itu sendiri dibutuhkanlah sebuah metode
tujuan, ruang lingkup, dan sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk identifikasi tersebut, maka kita harus mengkategorisasikan guna lahannya itu menjadi apa saja. Biasanya dalam perkotaan itu secara mayoritas dikelilingi oleh perumahan. Yang kedua adalah sektor komersialnya seperti apa. Yang nomor tiganya, industrinya ada di mana. Dan juga tidak kalah penting yaitu semakin kuatnya perkotaan, semakin banyak polusi, kita tidak melupakan yang dinamakan ruang terbuka hijau. Itu sangat penting untuk perkotaan. Dan juga ada beberapa minoritas kategori lahan seperti wisata dan objek-objek lainnya yang tidak kalah penting dan tetap dipertahankan guna lahannya di perkotaan, khususnya Kota Bandung itu sendiri. Maka dari metode tersebut juga kita harus mempersiapkan tujuan surveinya itu apa gitu. Nah, tujuan survei dalam mengkaji kesesuaian guna lahan itu penting, dan seperti contoh yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sendiri itu adalah pembuatan peta RT RW. Jadi RT RW ini kita bisa merencanakan tata ruang pada 5 tahun ke depan setelah survei itu berlangsung. Maka kita bisa mengetahui bahwasannya ke depannya Kota Bandung ini direncanakan akan ke arah mana gitu secara tata ruang itu sendiri. Secara investasinya akan diarahkan kemana setelah dimarketingkan kepada pihak luar untuk ayo dong kita investasi ke Kota Bandung seperti itu. Arahnya diatur pada peta RT RW dan dilaksanakan pada identifikasi guna lahan itu sendiri. Terus selanjutnya pada sasaran survei. Sasaran survei ini sendiri mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Bandung. Tidak hanya guna lahan, tapi sasarannya juga mengincar kepada variasi kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Bandung, dan juga kegiatan apa yang sedang berkembang pada masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Sehingga kita mencari yang paling potensial untuk diidentifikasi. Nah, jika tadi kita membahas soal survei, maka kita pada akhirnya kita akan menindaklanjuti setelah survei ini akan dibawa kemana, akan dibuat seperti apa hasilnya gitu. Apakah survei ini hanya sekedar survei biasa? Kan tidak seperti itu gitu. Kita tidak serta-merta menghabiskan waktu, biaya investasi untuk sekedar survei saja. Kita harus menciptakan hasil akhir yang jelas untuk perencanaan ke depannya. Maka kita akan membuat laporan hasil survei pada kegiatan survei yang dilakukan pada Kota Bandung, yang nanti akan kita jelaskan ruang lingkupnya apa saja dan di mana saja. Laporan hasil survei itu sendiri bagi saya ini tidak hanya sekedar laporan secara buku, melainkan harus ada laporan petanya secara soft copy, secara hard copy, dan juga ada print cetak petanya. Nah, seperti itu. Dan juga ada hasil pengolahan datanya ini disimulasikan akan ke arah mana gitu setelah dianalisis perencanaannya ke depannya sebagai dasar pertimbangan apakah akan digunakan oleh pejabat setempat. Nah, itu sebagai dasar pertimbangan pemangku adat setempat seperti itu. Dan ruang lingkupnya itu dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan di Kota Bandung. Ini dilaksanakan dengan metode di mana kita membuat metodenya secara efektif dan efisien untuk dilaksanakan dengan strategi SMART tentunya, dengan simple, jelas, measurable, secara terukur, A-nya achievable dan bisa digapai, R-nya reasonable, beralasan, dan T-nya ada time bound. Jadi secara jadwalnya juga kita atur sebagaimana kita harus mempunyai target dalam melaksanakan proses identifikasi ini sendiri. Dan secara metodenya kita bisa kembali menjelaskan bahwasannya kita menggunakan pendekatan secara perumusan masalahnya itu seperti apa, mengumpulkan datanya itu seperti apa. Tentu saja kita menggunakan proses survei, dan juga kita tidak semua rumah kita data, tapi kita menciptakan sampel di mana kita bisa mengidentifikasi sebagian, walaupun hasilnya hanyalah sampel, tapi kita bisa mengidentifikasi sampel tersebut akan direncanakan, diidentifikasi guna lahannya ke depannya akan menjadi apa, seperti itu. Dan secara pendekatannya tadi sudah dijelaskan secara teori, dan kita juga secara aktualisasinya juga membutuhkan
organisasi atau tim yang kita bentuk untuk mensukseskan proses identifikasi guna lahan itu sendiri. Tanpa adanya tim, kita juga tidak bisa menjalankannya dengan efektif dan juga efisien. Dan dua hal yang tidak kalah penting adalah proposal dan perizinan. Kita merencanakan proposal ini untuk apakah kita didukung untuk melaksanakan itikat baik ini dengan sukses, efektif, dan efisien. Dan juga kita minta perizinan agar kita tidak disangka sebagai orang yang berbuat semena-mena seperti itu. Walaupun itikat kita baik, tapi tetap yang namanya perizinan itu harus diperlukan agar pemangku wilayah juga mengetahui bahwasanya kita sudah punya perizinan, dan sebagai proses teknis di lapangannya juga kita mudah gitu dan lancar dalam pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait identifikasi yang tadi saya jelaskan. Identifikasi karakteristik guna lahan di kegiatan di Kota Bandung. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.